Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalian sudah sarapan atau belum hari ini? Sebelum masuk ke web meeting udah sarapan? Sudah, Sudah? Ibu. Masya Allah, ini semuanya pada bahagia semua ya. Iya, oke. Jadi hari ini kita bertemu lagi. Nah, yang pertama, bolehkan Nak Puja pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Nak? Baik, Bu. Baik, teman-teman semua. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih Nak Puja, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Kalian hari ini sudah rapi, sudah cantik, dan sudah sarapan. Ibu berharap nanti karena kalian sudah sarapan, pasti kalian juga akan lebih fit dari Ibu ini. Ini semuanya pada semangat, dan Ibu juga sangat senang sekali melihat kalian juga semangat di pagi ini ya. Jadi hari ini Nak, kita akan belajar tentang materi pertemuan ketiga, yaitu merancang perjalanan wisata dan memberikan informasi perjalanan wisata. Mohon maaf, Ibu mau konfirmasi, Nak Uli, slide-nya jelas, Nak? Anak-anak, jelas, tapi cuma sepotong. Oh, cuma sepotong, maaf. Kalau begitu, ya jelas. Oke. Berarti cukup segini, Nak? Ibu geser dikit lagi, Bu. Geser pelan. Terpotong sedikit. Ya, sudah pas, Bu. Ya, cukup. Berarti Ibu sudah pastikan bahwa slide-nya cukup ya seperti ini ya? Cukup ya? Baik. Jadi anak-anak, Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk pertemuan kita kali ini adalah KD-nya menganalisis perencanaan perjalanan wisata, memberikan informasi perjalanan wisata. Nah, kenapa ibu-ibu menggunakan pendekatannya adalah scientific STEAM dan model pembelajarannya adalah PJBL? Karena anak-anak ibu ini nanti pada akhir pembelajaran harus membuat suatu rancangan perencanaan perjalanan wisata. Belum pelaksanaan, tapi masih berupa rancangan perjalanan wisata. Sehingga tujuan pada pembelajaran kita hari ini, outputnya nanti kalian anak-anakku sekalian ini harus merancang dan mengembangkan perencanaan perjalanan wisata. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu harus konfirmasi lagi ketua kelas, mana Ananda Indira, mana? Tadi Ibu sudah share link absen. Apakah teman-temanmu sudah isi semua, Nak? Teman-temanmu sudah isi semua? Baik, Bu. Sudah mengisi, Bu. Oh, baik. Berarti sudah mengisi ya absennya. Sambil menunggu, Ibu akan menjelaskan. Ibu mau tunjukkan dulu ini absennya karena Ibu memastikan siapa yang belum hadir pada pagi hari ini. Nah, berikutnya ini adalah sebelum kita masuk pada pembelajaran berikutnya, Ibu akan show kepada anak-anak sekalian. Kira-kira apa sih yang akan Ibu nilai? Apa sih yang akan Ibu nilai? Nah, karena Ananda sekalian nanti akan membuat Ananda sekalian akan membuat perencanaan perjalanan desainnya, masih perencanaan, sehingga grup kemarin kan ada 6 grup. Ananda Dewa kemarin satu grup sama siapa, Nak? Ananda Dewa dengar Ibu, Nak? Saya satu grup sama Pak Gusnya. Oh ya, Ya, Bu, terus sama saya, Bu. satu grup sama siapa? Sama Bu Afi, Bu.
Sama Oh, Kak sama Afi. Afi. Oke, baik. Berarti Ananda bisa lihat di layar, saat ini poin pertama ketika Ananda baru muncul di layar seperti ini aja, Ibu sudah kasih Ananda poin 10 karena alat berupa komputer atau smartphone yang Ananda bawakan. Itulah gunanya untuk STEAM atau TPACK. Itu adalah istilah bagi kami untuk guru, Nak. Jadi teknologi yang digunakan, bagaimana caranya mengaplikasikan ke kayak tadi Ananda puja menyampaikan doa. Jadi seperti itu harus kami integrasikan kepada profesi. Kan dari atas laut, dari laut tapi atasnya saja tidak mengapa. Oke, terus Ananda Afi bisa tambahkan kira-kira kalau aktivitas di pantai itu yang sudah dirancang oleh Ananda Puja tadi, selain yang disampaikan oleh Ananda Ulit, snorkeling, terus bisa bermain air, kira-kira Ananda Afi bisa tambahkan apa kira-kira menurut Ananda Afi? Anu Bu, apa itu loh Bu, yang memancing di atas pakai perahu itu loh Bu, apa itu namanya Bu? Oke, berarti kalau itu istilahnya apa Ananda Indira? Diving, Bu. Ya, Saya Bu, saya. ya, silakan Ananda. Itu namanya diving. Ya, bagus. Aplaus dulu untuk kita semua anak-anakku sayang. Terima kasih. Kalian sangat hebat dan luar biasa. Baik. Setelah itu, berarti kira-kira bisa kasih Ibu 1 poin, salah satu perencanaan yang telah Ananda sampaikan tadi, kira-kira apa? Komponen apa yang akan kita persiapkan saat merancang perjalanan? Kira-kira siapa yang bisa kasih Ibu? Saya, Bu. Kira, Bu. Saya, Bu. Silakan Ananda Dewa duluan ya. Silakan. Mungkin dananya perlu disiapkan dulu, Bu. Oh, dana bagus. Benar. Dana, 1 dana. Yang kedua apa lagi? Tujuan Bu. Dokumen, Bu. Dokumen perjalanan. Oke, Ananda Indira. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah tujuan perjalanan. Yang ketiga apa? Dokumen perjalanan. Baik, yang ketiga adalah dokumen perjalanan. Nah, Ibu harus mengingatkan kepada Ananda sekalian. Ya, Ibu harus mengingatkan kepada Ananda sekalian bahwa Ibu pernah mengirimkan link video pada minggu kemarin. Ibu hanya kelihatan anak-anak mengingatkan. Kelihatan Bu. Ibu cantik sekali. Video ya. Kelihatan video atau apa? PowerPoint. Berhenti. Video Bu. Oh, video. Bu. Jadi ini adalah video yang telah Ibu share minggu lalu kan, Nak ya? Ya Bu. Ya Bu. Nah, jadi nanti selain renang-renang yang tadi sudah disebutkan, sebelum Ibu kasih ingat lagi video ini, Ananda bisa lihat, oh ternyata selain renang, selain diving, selain apa tujuan wisata, kira-kira apa lagi yang harus kita persiapkan. Ibu brainstorming untuk video ini 1 menit.
Oke, jadi itu adalah video yang sudah Ananda tonton ya minggu kemarin. Nah, kira-kira selain yang disebutkan oleh teman-teman Ananda tadi, kira-kira yang apa yang masih kurang dari Ananda lihat video tersebut? Ada yang belum disebutkan. Aksesibilitas, Bu. Betul sekali, aksesibilitas. Ya, Ananda Uri kira-kira bisa bantu Ibu apa itu aksesibilitas, Nak? Itu Bu, cara kita untuk sampai ke tempat objek Betul wisata. sekali, sangat betul sekali. Aplaus lagi buat kita semua. Wah, ternyata kalian ini luar biasa. Sudah tahu aksesibilitas itu seperti apa. Artinya jalan menuju ke sana. Kalau menurut Ananda Indira, akses menuju ke pulau tadi kira-kira gampang atau susah? Gampang Bu, harus dibuat gampang, bagus dan lancar karena itu produk dari negara. Bagus sekali, berarti cocok menjadi. Jadi Ananda semua harus ikut karakter Ananda Indira. Ini contoh salah satu pelaku jiwa pariwisata ini seperti ini, ya. Baik Ananda, ada yang ingin ditanyakan tentang dari video tersebut? Ibu persilahkan. Tanya Bu. Ya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang Ibu lakukan kalau misalnya tamu di perjalanan pingsan? Baik, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa sekali. Tapi Ibu mau tahu sebelum Ibu menjawab, kira-kira siapa yang bantu Ibu untuk menjawab lebih awal? Kalau tadi ya, minta tolong dong. Soalnya Ibu pengen tahu, kira-kira sebelum Ibu menjawab, Ibu ingin tahu nih, kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan dari Ananda Indira. Saya Bu, Ya, silahkan Ananda Dewa. mungkin dibawa ke puskesmas terdekat Bu. Baik, satu dibawa ke puskesmas terdekat. Ada lagi? Saya, Bu. Saya, Iya, Bu. iya Bu Ceng. Iya Ananda Ceng. Iya, menghubungi perusahaan perjalanan, Bu. Oke, menghubungi perusahaan perjalanan. Berikut Bu. ada lagi? Saya Bu, Ya, apa kira-kira? memberikan pertolongan pertama dulu. Seperti harus belajar apa dulu. itu? Nah, Jadi seperti persiapkan obat-obatnya. Jadi sebelum bepergian, obat-obatnya harus dipersiapkan dulu, P3K-nya. Oke, bagus. Bagus sekali. Terus ada lagi? Ditanya dulu Bu, Enggak. dilihat kronologisnya dulu. Maksudnya Pingsan, tamunya pingsan kok ditanya. Lenda, maksudnya sebelum pingsan itu kan biasanya kan dikasih pengarahan apakah ada yang punya penyakit parah apa biasa, apa Ya. sering ini apa gitu, apa hamil muda. Iya, bagus. Yang disampaikan oleh Ananda Afi itu bagus sekali. Jangan sampai kan ada tuh riwayat perjalanan tamu sebelum pergi, kan kita punya data nih. Benar yang disampaikan oleh Ananda Afi, walaupun si tamu ini pingsan, tapi kan si tour and travel ini pasti punya data tentang tamu tersebut pada saat mereka berangkat. Sebelum mereka berangkat, itu akan mereka mengisi formulir. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik. Terima kasih untuk Ananda Dewa, Ananda Cey, Ananda Uli, dan Ananda Dewa, dan Ananda Evi semuanya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan dari Ananda Indira adalah bagaimana kalau wisatawan yang kita bawa ini adalah mengalami kecelakaan atau pingsan di jalan. Berarti
jawaban dari Ibu, tadi Ibu sudah mengambil kesimpulan dari Ananda sekalian. Jawaban dari Ibu adalah kita punya data wisatawan ini alergi obat atau tidak. Itu yang pertama harus kita lihat dulu nih. Yang kedua, kalau misalnya pingsan, kita harus letakkan dia di agak ketinggian antara kepala dengan badannya. Terus yang ketiga harus di udara yang segar, jangan berkerumun. Itu adalah penanganan dasar banget. Itu penanganan dasar. Setelah itu kalau tidak mempan baru kita langsung bawa ke puskesmas atau sambil menghubungi tour and travel, tapi kita harus melakukan pertolongan pertama lebih dulu. Jadi awalnya itu kan pasti wisatawan yang ingin berangkat ini, mereka itu pasti dalam keadaan baik-baik. Mungkin karena ada yang alergi dengan makanan, terus mereka setelah makan, terus biasanya sesak napas, ada yang seperti itu. Nah, kita harus aware. Kita harus aware dengan hal-hal seperti itu. Hari ini Ibu senang sekali karena kalian sangat aktif. Jadi, Ibu harus ada pertanyaan contoh dan Ananda Chey sudah membuatnya. Boleh Ananda Chey presentasi sebentar untuk kemarin yang telah Ananda Chey presentasi itu bisa pada teman-teman. Silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Teman-teman, saya telah membuat paket tur paket tur untuk Ambon 3 hari 2 malam. Jadi hari pertama itu ketika tiba di kota Ambon, rombongan langsung menuju ke hotel Dina Cepa Resort and Spa. Kemudian beristirahat sambil menikmati sunset yang ada di hotel tersebut. Setelah itu hari kedua, semua rombongan melakukan meeting dan mempersiapkan persiapannya untuk melakukan tur di hari kedua, yaitu mengunjungi yang pertama Pantai Natsepa, kemudian yang kedua mengunjungi makam pahlawan yang ada di Tempuri, dan yang ketiga mengunjungi Wong Perdamaian yang ada di tengah-tengah kota. Kemudian hari ketiga rombongan menuju ke desa untuk menikmati belut yang ada di Desa Wai. Setelah itu menuju ke air terjun. Dan hari keempatnya kembali ke Ternate. Demikian. Baik, aplaus dulu ya, aplaus dulu untuk Ananda Chey, bagus sekali, Masya Allah. Terima kasih Ana, lengkap sekali. Nah, adakah pertanyaan untuk ditanyakan kepada Ananda Chey, anak-anakku? Apakah ada komponen yang tidak dicantumkan oleh Ananda Chey? Sepertinya sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap ya? Jelas. Oh, sangat jelas ya. Baik. Sebelum ini kita masuk pada mengembangkan. Jadi tadi Ananda Chey menjelaskan itinerary yang telah dianalisis komponen-komponennya. Nah, itu berupa informasi-informasi perjalanan wisata. Kita akan kumpulkan kira-kira selain informasi yang telah disampaikan oleh Ananda Chey, Ibu pengen dengar kira-kira Ananda Afi, objek kemarin kan Ananda Afi kan pulang kampungnya, pulang ke Surabaya ikut Mama ya. Iya, Ibu pengen tahu dong pariwisata, objek wisata yang paling ngetren di Surabaya itu apa, Nak? Taman Bongkol, Ibu. Oh, kenapa taman itu, Nak? Taman Bongkol itu di situ kalau hari Minggu ada Car Free Day, Bu. Di situ ada senam bersama, jual-jual. Yang ada pada daerah tujuan wisata. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk Nak Uli.
Baik. Nah, Ibu mau informasikan untuk menguji hasil Ananda yang sudah kumpul. Nanti Ibu akan revisi sedikit, tidak apa-apa ya Nak ya, sesuai dengan metodenya ya Nak ya, tidak apa-apa ya. Nanti dari hasil itu, setelah itu Ibu akan kembalikan kepada Ananda, biar Ananda bisa perbaiki dan Ibu menilai yang sudah direvisi tersebut. Baik, berikut adalah sudah disampaikan oleh Nak Uli tentang rangkuman. Jangan lupa ini tindak lanjutnya Nak, diskusi. Jadi diskusi, tadi kan Ananda sudah menjelaskan tentang, menyampaikan tentang rancangan yang di Ambon. Nah, berikut lagi, tolong dibuat itinerary berbentuk tabel untuk Ternate full day. Tapi bisa kok ikut orang tua, jadi ikut provinsi orang tua juga bisa. Jadi yang Ananda kuasai di daerah mana silahkan. Yang penting jenis perjalanan Ternate-nya, jenis perjalanannya adalah full day tour. Nah, setelah itu Ananda harus upload di diskusi pada Google Classroom. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan uji dulu nih ceritanya. Setelah tindak lanjut tadi, Ibu harus uji dulu. Kalian harus mengerjakan soal pertemuan 3 ini, supaya Ibu tahu kira-kira Ananda semua ini sudah bisa paham atau belum untuk materi pada pagi hari ini, Ibu sekalian. Sebelum Ibu tutup nanti, ada pertanyaan, Nak? Halo anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada Bu Jolana. Oke. Tugasnya dikumpulkan kapan? Iya, nanti batasnya sampai jam 9 malam ya Nak ya, untuk hari ini. Ya Bu. Baik. Ya Bu. Ya, baik. Apakah Ananda bisa melihat soal yang Ibu tayangkan sekarang? Bisa. Bisa ya. Bisa Bu. Ya, linknya Ibu sudah kirim. Silahkan Ananda kerjakan. Jadi mata pelajarannya, kompetensi dasarnya, ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk KD perencanaan dan perancangan perjalanan wisata ini. Ada petunjuk, jadi sebelum Ananda mengerjakan, silakan berdoa dulu, silakan diisi, pilihlah jawaban yang paling tepat. Setelah itu isi nama, pilih kelas, jangan salah kelas ya. Setelah Ya itu, Bu. setelah itu Ananda next dan menjawab pertanyaan. Ibu lihat ya, misalnya ini Ibu pilih kelas 2, next. Nah ini setiap soal nanti ada poinnya adalah ada 220. Jadi ini Ibu close dulu, jangan sampai nanti kalian kerjanya di luar setelah ini aja. Mau berdoa dulu baru dikerjakan atau ini masih waktunya, Ibu kasih waktunya 10 menit sih sebenarnya. Mau kerjakan sekarang? Oh, ada yang kerjakan aja Bu, kalau masih cukup. Sudah ada yang sudah mengerjakan. Wah, ayo jujur. Nah, Dewa dapat berapa ini Ibu udah lihat nih? Nah, Dewa di mute itu, Nak. Wah, di mute, wah. Nak Dewa dibuka dulu. Iya, maaf Bu. Saya dapat 90 Bu. Masya Allah, aplaus. Ini tapi ada yang dapat 100 nih, dia tidak mau mengakui ini. Yang dapat 100 hari ini adalah Ananda dan Ananda Puja. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, itu adalah refleksi kita dan Ibu sudah melihat hasil kalian, ternyata tidak ada yang di bawah standar, semuanya bagus. Apakah Ananda ada saran untuk Ibu untuk hari ini? Ada saran? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas ya. Oke. Jelas Bu. Sarannya buat Ibu ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ananda.
sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Ananda Wuri. Silakan Ananda Wuri, silakan ditutup dengan doa, Nak. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tutup berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Wuri. Anak-anak, Ibu mau ingatkan sebelum kalian keluar dari World Meet ini, jangan lupa terus senyum, terus semangat, terus bertutur baik kepada teman, orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan lupa pakai masker, selalu bawa hand sanitizer. Kalau tidak ada yang perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah, tetap stay di rumah dan kita belajar terus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pembekalan diri buat kita dan masa depan kita. Amin. Ibu tutup. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat anakku sayang. Terima kasih Bu Ella. Oke, baik ya. Tadi Ibu Nurlela Jauhar ya. Sebelum nanti atau teman-temannya dulu kasih tanggapan. Nah, nanti saya yang baru terakhir. Silahkan Bapak Ibu. Baik, Indira Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Mohon izin Bu Ella. Tadi pembukaan itu yang peer teaching kedua ini RPP tujuan pembelajaran perlu dimunculkan enggak Bu? Saya munculkan tadi Bu. Oh, dimunculkan. Iya, saya mungkin dimunculkan sampai metode pembelajaran atau hanya tujuan pembelajaran Bu? Bapak Ibu tadi saya munculkan ya sampai metode ya, metode pembelajaran. Ya. Baik. Baik Bu, berarti rangkaian pembelajaran di awal afirmatif, kegiatan inti maupun kegiatan penutup sudah disampaikan dengan runtut, video juga ada, LKPD juga muncul, kemudian evaluasi ya, evaluasi minggu depannya lagi tadi belum dibahas ya, materi minggu depan. Minggu depan itu tadi nanti kita akan membuat itu tindak lanjut itu. Iya, tadi lupa belum disampaikan sedikit gitu ya. Kayaknya langsung habis evaluasi. Habis evaluasi. Sudah, tadi saya bilang tindak lanjutnya adalah kalian bisa membuat rancangan di daerah provinsi masing-masing. Oh, ya. Baik Bu. Berarti sudah runtut, jempol buat Bu Ella. Terima kasih. Terima kasih. Kalau acuannya yang kita dapat, mahasiswa melaksanakan new model peer teaching dengan menyampaikan presentasi model pembelajaran dan kreatif sesuai dengan materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis sebelumnya selama lebih kurang 30 menit. Nah, catatannya Bapak Ibu menggunakan salah satu RPP yang telah disusun dengan mereduksi menjadi 30 menit pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian new model peer teaching direkam untuk diunggah di LMS. Nah, kemudian salah satu mahasiswa membantu untuk menjadi observer dan notulen. Mahasiswa lainnya memberikan penilaian dan catatan pada form M3.2. Itu arahan yang kami terima. Gimana Bapak Ibu? Ya, berarti tadi nanti siapa yang merekam ya? Tadi sudah terekam belum ya? Berbagi tugas saja Bapak Ibu pada saat ini. Ibu Dari punya Bu Ella yang merekam supaya ada yang berperan sebagai notulen mungkin. Silakan Ibu Ella sebagai apanya? Ya, Bu izin. Jadi nanti Ella tadi kan yang rekam kan di LMS. Nanti kita minta aja rekordernya dari Ibu admin. Nanti kita cut aja.
kita Iya. potong. Oke. Jadi kita potong-potong aja kan di record. Jadi nanti Ella ambil bagiannya Ella nanti potong punyanya Ibu Uli, jadi setelah itu baru kalau memang diunggah supaya kita nggak double recordnya lagi jalan. Jadi kayak gitu aja ya. Iya, oke, teknisnya saya serahkan sama Bapak Ibu ya. Yang jelas bahannya seperti itu. Ya Bu. Bu Ella. Nanti Bu Ella yang motong-motong terus dibagikan ke kita-kita ya Bu. Bu Ella, Bu Ella yang motong-motong, kemudian dibagikan ke kita-kita ya. Ya, kalau cuma motong-motong nggak apa-apa Bu, saya potong terus. Nanti kalau foto gunting di rumah saya ada. Oh, besar ya Bu. Berarti tadi kan Ella udah lewat. Jadi tadi yang menilai Ella itu Pak Dewa, Ibu Serly, sama Pak Ida. Nanti formatnya tolong diisi ya. Begitu. Ibu Ella, Formatnya yang diambilnya. saya ada masukan sedikit Bu Ella. Ya. Agar setiap peserta tidak menilai lebih dari satu orang, sebaiknya satu peserta menilai satu orang temannya. Tidak satu orang menilai seperti kemarin 3 orang. Baik. Berarti teknisnya adalah kalau tadi berarti kita hanya satu-satu aja. Kalau Ella sudah kan satu orang aja yang menilai ya Bu ya. Persyaratannya ya Bu ya. Ya, mungkin teknisnya, mungkin kan kadang begini Bapak Ibu, kalau di sini kan satu orang, tapi kalau ada masukan dari temanku perbaikan, saya rasa tidak masalah. Maksudnya ini buat tugasnya yang diupload Bu. Iya, yang diupload satu aja. Teknisnya. Iya. Yang diupload satu aja. Iya, betul. Baik, Ibu Ella, mungkin masukan dari saya ya Bu ya. Ya, Bu. Tadi sudah melakukan model ini. Kalau saya boleh tahu model pembelajaran Ibu yang model problem based learning. Ya, project based learning Bu. Iya, project based learning ya. Nah, kemudian Ibu tadi saya lihat sudah melakukan ya itu langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan sampai ke penutup saya lihat ya. Yang saya tanya pada saat Ibu melakukan pendahuluan yang sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu ada menyampaikan flashback atau materi sebelumnya ada disampaikan di kelas tadi? Review pembelajaran sebelumnya. Brainstorming Bu. Ya itu yang Ella tidak sampaikan, cuman pengalaman aja Bu. Jadi pengalaman siswa aja. Ya, jadi betul Bu, brainstorming Ella tidak sampaikan. Betul. Mungkin saya takutnya saya kelewatan. Tadi saya memang ada iya. Tidak salahnya sekedar kita mengingatkan flashback. Betul Bu. Lalu penutup tadi sudah disampaikan untuk minggu depan apa. Iya, itu mungkin masukan dari saya. Nah, oke, ini ke Ibu Ella. Karena di sini kan dituntut Ibu itu dalam new peer teaching ini mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Nah, pertanyaan saya, di mana Ibu menyampaikan critical thinking kepada anak-anak? Mereka memberikan pengalaman mereka tentang objek tersebut, Ibu. Jadi saya hanya memberikan clue-nya dan mereka menjelaskan. Siswa ini menjelaskan. Nah, di creative thinking-nya gimana, Ibu? Mereka dengan lugasnya mereka menyampaikan bahwa di objek wisata ini, jadi mereka membuat ini sendiri, narasi sendiri menyampaikan kepada saya, Bu. Oke, di situ kreatif dengan teman-teman, iya. Oke, Bu. Selanjutnya di reflective thinking mereka. Mereka melihat lagi bahwa tadi saya menyampaikan bahwa kalau kita melakukan perjalanan wisata, kita bisa mengambil informasi-informasi yang telah disampaikan oleh peserta didik. Itu refleksinya, Bu. Oke, nah kemudian decision making pada saat gimana, Ibu? Keputusannya itu adalah pada saat mereka ketika merencanakan perjalanan wisata, mereka harus menentukan tadi, Bu, sudah disebutkan oleh teman-teman ada tujuan wisatanya, itu, Bu.
Oke. Nah, kemudian di mana terlihat model pembelajaran ini Ibu yang berbasis HOTS? Ketika mereka ketika saya hanya meminta ketika tadi Ibu Indira memberikan pertanyaan, saya tidak menjawab, tapi saya melemparkan pertanyaan itu kepada peserta didik sehingga peserta didik itulah yang menjawab. Itulah HOTS-nya, Bu. Mereka kemudian. Nah, pada saat Ibu peer teaching, di mana Ibu melakukan pendekatan feedback berbasis platform RI 4.0? Baik, untuk abad 21 ini siswa dengan sendirinya mereka secara mandiri dan bertanggung jawab menyampaikan tanggapan-tanggapan mereka. Mereka tanggung jawab mengargumentasikan apa yang mereka sampaikan. Oke Bu Ella, kalau saya boleh tahu apa itu TPEC Bu? TPEC itu teknologi teknological knowledge ya. Betul ya. Bapak Ibu harus hafal itu Bu, karena materi kita itu. Iya. Takutnya nanti pada saat Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu ditanya. Terima kasih. Nggak ada acuan-acuan yang mau ditanya. Jadi Bapak Ibu HOTS itu harus tahu kepanjangannya. Kemarin Ella ada menyampaikan sama teman-teman SKKN familiar kata-kata itu, tapi pada saat ditanya kita bingung. Ya? Benar. Jadi kata-kata HOTS, kata-kata TPEC, Bapak Ibu harus tahu kepanjangannya. Dan kalau kita diartikan apa sih yang dimaksud dengan ini gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bu. Mungkin hanya itu aja dari saya. Terima kasih Bu. Sekian, terima kasih.